Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Inspirasi Jalanan bersama Atlas. Bareng saya Soleh Solihun dan Demasi. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Saya boleh ke situ ya? Tadi dulu dong, saya Oh, kenalin boleh. dulu. Boleh. Oh iya, tuan Ada rumah, tuan Rai rumah. di belakang. Dadah. Hai. Ada Wai. Halo, Kak. Yang ngodok-ngodok itu. Iya, papan. Ada Kiki. Iya. Ngomong dong Ki. Halo. Semua pada semangat. Jangan menyerah itu kan lu ciptakan ketika pulang dari anak-anak kanker ya. Iya, 5 menit langsung terjadi lagunya itu. betul. Kok tahu, Kang? Kan saya wawasannya luas. Oh, iya. Saya banyak baca. Jadi saya bukan host yang tidak ngerti narasi. Mantap. Mantap. Siap. Biar. Saya pindahin. Iya, ini kan ada ini Rian. Iya, Nggak perlu makanya. dibawa mikrofonnya. Nggak, saya pindahin aja, Kang. Sini. Boleh kan? Bener kan? Pertama kali kan seperti Agnes Mo nyanyi. Iya, tinggal ngedance aja kita. Gimana? Itu benar Ya. kan? Iya, jadi waktu itu tahun 2009 pertengahan ya, apa awal ya? Pokoknya intinya waktu itu 2009. 2009 waktu itu kan kita sempat tahun 2008 sempat heboh tuh dengan berita The Massive begini-gini gitu kan. Tapi itu justru malah membuat kita merasa kita harus bersyukur ketika kita bertemu dengan seorang anak pengidap kanker. Ternyata masalah yang dihadapi lebih sulit dari kita gitu. Jadi akhirnya kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapat. Dan anak itu berhasil menginspirasi saya untuk bikin lagu hanya dalam waktu 5 menit. Keinget mukanya waktu itu, jadi waktu itu anak itu sudah divonis 4 bulan lagi meninggal. Kondisinya kakinya udah nggak ada. Terus namanya Restu, jadi kita ingat banget namanya Restu. Dan waktu itu semangatnya melebihi orang-orang yang sehat. Makanya pas pulang tuh langsung kayak kebayang-bayang mukanya. Terus ya udah langsung jadi lagu ini hanya dalam 5 menit aja. Dan memang sekarang kalian nggak pernah menyerah? Atau setiap mau menyerah, ingat aja, jangan menyerah. Itu Jadi kemakan lagu sih, jadi memang ketika kita mendapatkan ujian kita harus ingat bahwa kita punya lagu Jangan Menyerah gitu. Jadi akhirnya karya kalian yang bikin jadi cambuk untuk selalu tetap semangat itu ya? Benar, ya sebenarnya lagu itu memang dibuat untuk mengingetin diri sendiri. Tapi ternyata impact-nya sangat luas, jadi malah sampai ada waktu itu pernah jalan di mall, tiba-tiba ibu-ibu datang nyamperin saya, terus bilang, "Mas, makasih Mas, saya karena lagu Jangan Menyerah, saya bisa survive dari sakit saya." Maksudnya sampai merinding gitu pas ngelihat si ibu itu, ternyata dari lagu bisa jadi obat juga, jadi bisa jadi obat sakitnya dia gitu. Jadi ya alhamdulillah lah bisa punya lagu seperti itu gitu. Menurut gua kalimat sakti dari lu tuh, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Ya, kalau kita selalu melihat sisi positif dari segala sesuatu, hidup akan jadi lebih indah. Bukan Betul, gitu? betul. setuju. Gua Luar bijak biasa. ya. Bijak. Saya langsung merinding nih Kang, kalau soalnya ngomong gitu. Mari kita minum dulu, Oke, saya juga minum deh. biar sponsor seneng. Iya. Oh ya, kita harus kasih selamat dulu buat Uung ya, karena baru saja punya Benar. anak kita. Iya, betul. Ya, Rama panggilan sayangnya Uung, hari ini nggak bisa ikut karena istrinya melahirkan anak kedua. Yang kedua. Wah, anak kedua. Anak kedua. Karena melahirkan ya, bukan karena perpecahan nggak ada. Alhamdulillah kita adalah band yang paling solid ya di Indonesia ini sekarang ini ya. Apa rahasianya? Rahasianya kita Selain kalian ini Ya. kakak adek, buat yang belum tahu ini kakak adek nih. Ya. Apa Ki rasanya Ki? Kakaknya lu, apa adeknya? Adanya dia. Oh, mukanya tuan lu. yang paling banyak mikir soalnya. Oh, iya benar benar. Soalnya dia yang bagian negara. keuangan dia. Oh gitu. Apa rahasianya kalian? Rahasianya apa ya? Kita sering makan satu meja. Ya. Maksudnya gimana makan satu meja? Jadi kalau misalnya kita manggung keluar kota nih, jadi makan jangan di kamar masing-masing. Kita makan keluar bareng, Ya. sambil ngobrol, sambil Karena membahas kebanyakan apa yang kalau perlu kita ada bahas. kalau banyak yang kita lihat ya band-band senior gitu ya. Kalau udah di atas 2-3 album biasanya udah ngobrol sendiri-sendiri gitu, kayak misalnya maksudnya udah jarang makan satu meja lah. Jadi kalau buat kita makan satu meja tuh penting banget untuk menjaga keharmonisan sebuah band ya gitu. Jadi sering-sering ngobrol aja sama Ya, intinya sebenarnya ngobrol, bukan makannya ya kali ya. Bukan. iya, ngegosip gitu kan. Apa yang The Massive gosipkan?
Tahan dulu ya. Ini seperti biasa kalau acara-acara TV kalau ada narasumber lagi ngomong menarik ditahan supaya tanggung dan penasaran. Nanti kita dengar lagi cerita inspirasi dari teman-teman Masif setelah yang berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Jalanan bareng Atlas bersama saya Soleh Solihun yang bakal lihat The Masif main di panggung. Kalian ini band panggung. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kembali lagi di Inspirasi Jalanan bareng Atlas bersama saya Soleh Solihun dan The Masif. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua The Masif. Wah, sudah ramai nih Masifer segala kalangan ya. Ada yang berumur, ada yang masih muda belia. Jauh sekali perjalanannya dari sejak kalian ngamen-ngamen buat uang studio tadi ya. Sedih banget itu kalau denger cerita itu ya. Ya mungkin orang ngeliatnya sedih, tapi kita waktu itu menjalaninya dengan sangat kita nikmati sih. Prosesnya kita nikmatin karena kita percaya buat menjadi seperti sekarang harus berproses dulu kan. Naik tangganya satu-satu. Dan waktu itu kita memang udah punya mimpi besar banget Kang. Mimpi besar pengen jadi band yang sukses, ikut-ikut festival. Terus niat banget ikut festival itu emang cuma pengen dapat hadiah. Hadiahnya tuh maksudnya uang. Uang, karena kita dulu pertama kali ikut festival kita nggak punya alat musik kan. Jadi awal-awalnya itu karena kita nggak punya alat musik kita nyewa dulu. Nyewa pun juga bayarnya juga belakangan kalau menang. Jadi mau nggak mau kalau kita mau bayar sewa gitar, bass dan yang lain-lain itu harus menang. Makanya latihannya harus keras. Nah setelah udah dapat banyak penghasilan dari festival baru kita pelan-pelan beli gitar, beli bass, terus mulai beli
kostum buat festival yang dulu pakai celana kulit gitu-gitu kan. Yang masih norak itu ya. Ya pokoknya gitulah. Dulu kalian merasa keren dengan itu? Merasa lebih ke jijik kali ya. Tapi kalau dilihat-lihat lagi kita agak-agak geli juga sih lihat masa lalu kita. Tapi ya itulah proses Kang, harus kita syukuri Kang. Jadi sebenarnya The Massive itu ikut festival untuk bertahan hidup ya. Bisa dibilang begitu kan? Bisa dibilang Bisa begitu dibilang ya? begitu. Bener ya? Karena setelah lulus SMA Heeh. nggak dapat jatah uang jajan, jadi dapat jajanan dari situ. Kebetulan kita nggak kuliah juga kan, jadi lulus SMA kita langsung serius main musik aja gitu. Gitu, main musik dan ternyata ya bahkan Kiki sebenarnya dia sekolah di waktu itu di SMA 70 dapat beasiswa, udah mau di ini ya dapat beasiswa untuk sampai sarjana ya. Tapi Kiki lebih memilih main musik waktu itu. Jadi lu rela melepaskan kesempatan kuliah demi masa depan menjadi anak band? Ya kira-kira begitu. Iya. Titik cerah The Massive itu ketika menjuarai festival pencarian bakat band itu atau di mana gitu? Ya jadi tahun 2006 kita sempat bikin album indie. Saat itu ada investor lah yang membiayai kita gitu untuk bikin album tahun 2006. Nama kita dulu waktu itu masih Massive. Belum The Massive seperti sekarang. Nah, dulu waktu kita berpikir bikin album tuh ternyata tidak segampang yang kita kira ya. Kita udah punya angan-angan, wah kita punya album nih, rekaman nih. Jadi Wahyu itu satu shift waktu itu, satu shift sekitar 7 jam ya, weh. 7 jam. 7 jam tuh 10 lagu. 10 lagu ya? 10 lagu satu shift. Itu antara jago sama Irit. Jujur pas keluar album itu kita memang gak yakin ya. Emang gak yakin ini bakal jalan. Tapi saat itu kita masih yakin kalau kita akan sukses. Walaupun di album ini kita yakin gak akan jadi nih album ini. Karena kalian sadar bahwa nggak terlalu bagus. Hancur lah, hancur. Bukan terlalu bagus, hancur. Tapi di situ kita mulai ikut festival lagi. Ikut festival lagi karena setelah bikin album kok kita malah gak dapat duit nih. Karena waktu kita ikut festival kita lebih banyak dapat hadiah kan karena kita menang terus saat itu. Jadi ya udah kita ikut festival lagi. Tahun 2007 pertengahan ada festival nasional, ada billboard gede banget, hadiahnya kontrak album bersama Musika Studio. Hadiahnya berapa puluh juta sama mobil. Nah, uang sama mobil kita nggak lihat saat itu, Kang. Yang kita lihat cuma rekaman di Musika karena waktu itu kita sering ngirim-ngirim demo ke beberapa label. Ada yang disuruh pulang karena penampilan kita aneh gitu kan. Ada yang disuruh ganti genre katanya, oh menye-menye nih lagunya nih. Terus ada yang di PHP-in juga sama orang. Jadi kita udah nungguin mau ngasih demo, nungguin di halaman label itu. Label itu adalah Musika Studio itu. Dan akhirnya kita ikut festival, juara nggak tahu di kontrak sama Musika gitu. Ya, jadi intinya sebetulnya kalau kadang-kadang kita merasa sudah mendapat apa yang diinginkan, tapi ternyata belum ya. Kayak film kan, jagoan tuh kerasa kayak, wah udah menang nih. Ternyata belum, masih harus terpuruk lagi. Iya betul. Ya, jadi ya kita tidak boleh terlena sama kesuksesan sebetulnya ya. Iya. Kan tadi yang pertama itu kayak sudah merasa sukses, terus kayak terlena, ternyata kok bikin album nggak terkenal juga, nggak sukses. Masih jauh ternyata. Masih jauh. Iya. Jadi ya intinya harus tetap gigih ya. Dan seperti kata Kiki tadi, Kiki punya keyakinan akan yang dia kerjakan. Ya. Boleh tepuk tangan dulu untuk The Massive. Kita masih bakal ngobrol bersama The Massive, tapi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Jalanan bareng Atlas bersama saya Soleh Solihun dan The Massive.
Oke, biar pada nggak ngantuk, coba semua tepuk tangan di atas buat inspirasi jalanan TV One malam ini yo.
Untuk teman-teman di depan saya ini untuk bertanya apapun. Coba yang sebelah kanan, yang garis-garis, yang cantik, rambutnya panjang. Halo, halo, Masif. Kenalin nama aku Ida, aku pengen nanya. Siapa? Ida, Ida? iya. Oke, Ida. Mau nanya dong buat kalian, biasanya inspirasi dalam membuat lagu itu datangnya dari mana sih? Gitu aja, thank you. Oke, kalau bikin lagu sebenarnya inspirasi bisa datang dari mana aja. Kayak lagu Kesempatan Bersamamu yang barusan aku tulis itu juga tercipta karena melihat scene dari film tersebut. Jadi biasanya memang kalau dapat nada, dapat lirik itu kadang kita nggak pernah minta harus gimana gitu, harus kapan, harus ada di mana. Kadang pernah juga bikin lagu di atas pesawat, pernah. Lagi di kereta juga pernah. Waktu zaman masih susah dulu juga sering naik bis kota kan, yang kacanya bolong gitu kan. Nah itu dapat tuh beberapa lagu kayak Di Antara Kalian itu dapatnya pas lagi duduk di belakang. Terus waktu itu masih SMA tuh. Lagi mau pulang sekolah, kena asap kan di belakang kacanya bolong. Nah dapat lagu tuh karena kebayang sama seseorang gitu kan. Pokoknya dalam situasi apapun bisa sih jadi sebuah lagu gitu. Oke, satu lagi. Kenalin, nama aku Bella. Ini rilis album yang barunya kapan ya? Album baru insya Allah sih dalam waktu dekat ya. Karena kita sudah merekam beberapa lagu juga. Terus lagu yang sebelumnya juga kayak yang lagu barusan Kesempatan Bersamamu. Itu juga akan masuk di album. Terus nanti lagu setelah ini juga akan kita bawakan. Itu akan masuk di album juga. Mudah-mudahan sih secepatnya ya. Ya doakan bisa segera rilis album yang ke-6. Terima kasih. Makasih. Oke, kita mau bawain lagu yang akan masuk ke album ke-6 The Massive. Ini kita rilis 3 bulan yang lalu. Lagu kolaborasi The Massive dengan Is X Payung Teduh di versi rekamannya. Spesial untuk teman-teman semua yang hadir malam ini. Judulnya Ingin Lekas Memelukmu Lagi.
Kembali lagi di Inspirasi Jalanan bareng Atlas bersama saya Soleh Solihun dan Demasif. Ya. Sungguh berat ternyata perjalanannya ya. Dan bahkan ini buat yang belum tahu, Demasif ini pernah bikin promo album 50 titik di satu hari. Dalam sehari ya. 50 titik itu berarti 50 tempat dalam waktu 24 jam. Betul. Siapa yang punya ide apa yang menyusahkan kalian itu? Jadi emang kita terbiasa untuk nggak mau yang biasa-biasa gitu kan. Jadi album kelima waktu itu bikin sesuatu album kelima terus waktu itu temanya 5150. Jadi album kelima manggung di 50 titik dalam satu hari gitu. Waktu itu ditanya sama label, lu sanggup gitu? Sanggup. Tapi pulang kelar acara sih langsung tepar semua. Itu gimana teknisnya di Jakarta apa di beberapa apa gimana sih berapa kota Jakarta dan Tangerang ya waktu itu ya. Jakarta Tangerang. Jadi kita punya 4 set. Jadi setelah selesai di tempat yang kedua, yang pertama pindah lagi ke sana. Jadi terus paralel gitu. Estafet gitu. Estafet. satu tempat berapa menit kalian manggung? 3 lagu ya awalnya. 3 lagu. 3 lagu? Iya. 50 bayangkan. titik, 3 lagu, 150 kali. Betul. The endingnya kita nyanyi 10 lagu. Nah, Jadi di ada closing. Berarti 160 lagu ada, 160 kali nyanyi. Iya. Besoknya masih bisa ngomong? bisa. Cuma memang persiapannya sebelum itu kita olahraganya agak cukup berat. Iya betul. Jadi fisiknya digembleng dulu. Kasihan drummer loh. Gimana tangan lo? Itu sih ya makanya justru kalau main drum enak. Gue masalah main kahon itu kan. Oh aduh, pakai kahon. Berarti kapalan ya? banget. Berarti kalau ada yang main jelek di titik ke-40 itu gampar langsung. Yang di benar mainnya. titik terakhir baru kita full band. Yang terakhir. Oh titik terakhir full band. Kita Masuk Muri kan ya? Iya masuk Muri ya. Sebagai apa? Band yang paling capek promo dalam sehari. Band apa ya? Band paling nyusahin diri sendiri lah kalau itu. Padahal harusnya gampang-gampang aja kan, tapi kita memang sengaja pengen bikin satu hal yang beda aja sih. Dan tadi kan sempet Irlandia segala main ya. Iya. Kemana aja tadi? Malaysia, Hong Kong. Kalau negara tetangga sih udah hampir semua tuh. Asia Tenggara mah Asia udah. Tenggara udah. Ini ya. Thailand gitu kita udah pernah main juga. Tapi yang paling jauh yaitu Irlandia kemarin tuh. Tapi ada yang menarik juga Kang. Di sana kan kita kebetulan mainnya bareng sama The Script. Ya. Dan tentunya di sana kan The Script kan sebagai band lokal dan kita sebagai band internasional. Betul. Jadi di sana kita manggung opening Boleh kita. tepuk tangan dulu dong. Itu benar kan? Opening kita The Script, closingnya The Massive. Wah, luar biasa. Oke, sekali lagi buat Anda di luar sana, apapun yang sedang Anda hadapi atau yang sedang Anda rasakan, jangan menyerah. Ataupun kalau Anda sedang mengejar impian, jangan menyerah. Karena The Massive membuktikan bahwa mereka bisa berangkat dari gang kecil di Ciledug hingga ke Irlandia sana dibuka oleh band internasional. Itu artinya kalau kita tidak main-main dengan mimpi kita, kita pasti akan bisa mendapatkannya. Beri tepuk tangan dulu sekali lagi. Terima kasih The Massive, semoga karirnya terus meroket dan makin sukses. Terima kasih telah menyaksikan Inspirasi Jalanan bareng Atlas bersama saya Soleh Solihun. Jangan lupa saksikan terus Inspirasi Jalanan bareng Atlas setiap hari Sabtu jam 8 malam dan dapatkan terus inspirasi di sini. Mari kita sambut yang meriah The Massive dengan Cinta Ini